Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang kita akan mencoba berdiskusi berdiskusi tentang kapan sebaiknya dilakukan deteksi dini kanker serviks. Nah, siapa sih sebetulnya nggak tahu tentang kanker serviks ini? Tapi sekedar reminding bagi teman-teman sekalian. Sebetulnya kita tahu di seluruh dunia sejak dari dulu sampai sekarang, ini data dari tahun 2018, kurang lebih 500 ribuan, 570, sekarang sudah makin mendekati ke 600 ribuan. Dan itu kasus barunya, dan 54% meninggal akibat kanker serviks ini per tahunnya. Karena itu dia merupakan kanker yang menduduki peringkat keempat untuk kejadian, dan sebagai penyebab kematian merupakan penyebab tersering pada perempuan. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana? Kurang lebih sama. Masalah yang terjadi dengan jumlah kasus yang juga cukup besar, 20 ribuan, dan sekitar 9.000, 10.000 setiap tahun itu meninggal karena kanker serviks. Jadi bukan masalah yang ringan sebetulnya, bukan masalah yang sederhana. Dan kalau kita lihat epidemiologi di seluruh dunia seperti ini, semuanya hampir seluruhnya berwarna biru, yang terang itu nggak banyak, yang agak gelap banyak, yang gelap banyak gitu. Jadi di seluruh dunia masih mengalami permasalahan yang sama. Dan kita juga tahu dari dulu bahwa penyebabnya adalah HPV, terutama yang oncogenic atau high risk type. Yang kita kenal paling banyak menyebabkan adalah tipe 16 dan 18. Bukan berarti tidak ada yang lain, ada, cuma secara persentase sekitar 70, 60, 70% itu tipe 16, 18. Nah, resiko yang kita tahu pada wanita yang memang merokok itu ada peningkatan risiko sampai 2-3 kali lipat. Kemudian yang punya anak lebih dari 7 itu juga demikian, sampai 4 kali lipat malah. Pil kontrasepsi hanya ini sebetulnya data lama, menggunakan pil-pil lama yang dosisnya memang tinggi-tinggi, itu resikonya menjadi 4 kali lipat. Kemudian multi partner, ini sudah kita tahu dari dulu, hitungannya 6. Jadi kalau punya partner lebih dari 6 itu sangat beresiko. Kemudian hubungan seksual usia muda. Di kita, di beberapa daerah masih mengenal ini, bahwa pernikahan usia dini, hubungan seksual usia muda, itu masih banyak terjadi. Jadi menjadi risiko yang juga menjadi sangat tinggi. Dan kasus-kasus imunokompromis, semakin ke sini kasus-kasus imunokompromis ini juga semakin tinggi. Jadi dengan sendirinya, langsung tidak langsung akan meningkatkan risiko terkena kanker serviks. Dan kita tahu, sebagian besar dari kanker serviks ini sebetulnya terjadi di zona transformasi, zona di mana terjadi peralihan dari epitel kolumner menjadi epitel squamosa. Ada perubahan struktur yang terjadi sehingga daerah metaplasia ini menjadi daerah yang rentan terhadap trauma, entah trauma fisik, entah trauma infeksi, atau apapun traumanya. Nah, di sini dia berawal nantinya. Jadi ketika HPV masuk, menempati posisinya di zona transformasi tersebut, kurang lebih setelah 3 minggu sampai 9 bulan, itu baru muncul tanda-tanda infeksi sebetulnya. Jadi ada masa-masa di mana kita tidak mengenal, tubuh kita tidak mengenal infeksi. Tapi untungnya dalam 2 tahun, sebagian besar dari proses infeksi itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, ini ada sebuah proses yang mulai kita ketahui sekarang. Jadi kalau kita berpikir seperti ini, jangan nunggu perubahan terjadi dong. Sebaiknya kita sudah mengetahui resiko terjadinya bukan kanker serviks, tapi sekarang resiko terjadinya lesi prakanker sebelum terjadinya. Jadi pada saat terjadinya infeksi, di awal infeksi tersebut. Nah, itu yang kita ingin sedikit bahas. Kenapa? Karena itu menjadi salah satu cara kita menekan kembali, lebih menekan lagi kasus kanker serviks ini. Nah, problemnya kita perlu tenaga teknologi yang baru, tenaga yang lebih ahli lagi, teknologi yang baru perlu uji coba berkali-kali, harus approval sana sini, badan itu semuanya. Tapi jadi intinya tidak terlalu sederhana melihat masalah ini. Semuanya harus disusun dengan baik. Walaupun sudah ada di Indonesia, di beberapa laboratorium sudah memperkenalkan apa yang disebut dengan HPV testing ini. Jadi sekarang inginnya kita merubah sedikit pola pikir. Kenapa? Karena bisa memang lebih baik, bisa lebih sederhana, bisa lebih baik semuanya. Ketika
seorang wanita mampu melakukan HPV testing 2 kali berturut-turut dan hasilnya negatif, udah clear. Karena jelas memang HPV sebagai penyebab negatif 2 kali berturut-turut. Atau 2 kali berturut-turut dia melakukan kotes, ya HPV testing, ya sitologi, mau tes IVA atau pap smear, silahkan. Atau kalau hanya mengandalkan sitologi, pap smear, dalam 10 tahun 3 kali negatif. Gitu. Jadi ada sedikit perbedaan pendekatan. Kita inginnya lebih ringkas. Kemajuan lainnya juga sebagai efek dari apa yang kita ketahui seperti ini. Kalau kita lihat dari sudut histologi, ada perbedaan nomenklatur sekarang. Dulu kita kenal sebagai displasia, kemudian berkembang menjadi CIN, kemudian menjadi low seal, high seal, gitu. Jadi lebih sederhana. Kalau kita lihat dari sitologi, maka dulu kita kenal PAPS, klasifikasi, kemudian diperbaiki dengan Bethesda System. Bethesda System juga berkembang dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangannya nanti. Jadi secara sederhana kita akan melihat seperti ini. Ketika seorang wanita terkena infeksi, terpapar HPV, maka dia pasti akan menjadi terinfeksi gitu kurang lebih. Gimana bahasanya nggak enak juga ya. Tapi ketika terinfeksi HPV ini tadi 3 sampai 9 bulan baru terlihat proses ini. 3 minggu sampai 9 bulan. Biasanya dalam 2 tahun dia clear. Bukan biasanya, sebagian besar. Tapi sebagian kecil akan bergerak ke arah lesi prakanker. Kita sudah tidak ingin bicara lagi di kankernya. Maksimal kita hanya ingin di sini. Karena apa? Karena kalau sampai kanker itu kasihan pasien-pasien kita. Lesi prakanker aja sudah mulai kerepotan menangani. Kalau bisa tuh di area sini. Nah ini yang sedang kita bicarakan hari ini. Sebisa mungkin kita kenal sudah terinfeksi atau belum, sehingga penanganannya akan menjadi jauh lebih sederhana lagi. Nah itu mungkin yang akan kita bahas teman-teman sekalian. Dia pertanyaannya kapan waktu yang tepat untuk deteksi dini? Nah tadi, kalau kita lihat begini saja, teman-teman kalau suka melakukan introspekulo, apa ini? Gitu, waduh, dan persepsi kita berkembang kemana-mana. Padahal kalau kita lihat ini sebetulnya hanya sebuah polip, dan memang ada dasar serviks yang kemerahan. Terus harus digimanain? Polipnya mungkin kita kenal, terus yang merah ini mau digimanain? Gitu. Oke, kita lihat gambarannya. Jadi deteksi dini larinya. Memang sedikit berbeda antara WHO dan kita di Indonesia. Ya beda teknologi lah. Kalau WHO dia memperkenalkan 3 saja, HPV DNA testing, IVA test yang lebih sederhana atau kolposkopi. Sementara kita memperkenalkan pap smear, IVA test, inspeksi visual Lugol Liodin, dan kemudian HPV DNA yang model baru ini. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan kita. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Berbicara HPV testing, yaitu teknologi yang terkini, perlu teknologi yang lebih baik, laboratoriumnya dengan sendiri lebih baik, lebih mengambil biaya sekarang gitu. Tapi kalau dilihat tadi cukup 2 kali, jadi sebetulnya nantinya dia lebih sederhana. IVA test ini yang sudah mulai masif kita lakukan, kita gunakan. Ini betul-betul sederhana, dengan asam cuka saja kita bisa melihat perbedaannya antara yang normal dengan yang sudah lesi prakanker. Nah, masalahnya di situ. Yang normal ini sudah terinfeksi atau belum? Itu masalahnya di situ. Pap smear juga demikian. Kita tahunya dia sudah berubah menjadi lesi prakanker, level-level itu. Infeksi yang awal kita masih ragu dengan hasil pap smear. Kolposkopi pun demikian. Kolposkopi betul bahwa kita bisa memperjelas detail dari problem yang terlihat oleh mata telanjang dengan tes IVA, gitu. Bisa lebih detail, gambaran pembuluh darahnya bisa kita lihat dengan baik, serviksnya semua bisa kita lihat dengan baik. Kalau normal memang kita bisa lihat dengan normal. Kalau dia berubah, terlihat dengan baik perubahannya. Gitu. Tapi tadi sekali lagi, apakah dia yang normal tadi sudah terinfeksi sesungguhnya atau belum? Di situ kelemahannya. Nah, di situ yang kita ingin tutup kekurangannya supaya kita bisa lebih menurunkan lagi kejadian kanker serviks.
Nah, kolposcopy juga begitu, dia punya masalah. Ini alat mahal, tidak semua rumah sakit punya, bahkan rumah sakit rujukan pun tidak semuanya punya. Sudah tidak semua rumah sakit punya, tidak semua dokter juga mampu melakukan ini. Jadi lebih sulit lagi. Nah, secara sederhana, yang kita ingin teman-teman semua bisa lebih baik adalah ketika kita ingin melakukan screening, maka pertanyaan pertama adalah apakah kita punya program screening tidak di daerah kita atau di lokasi kita bekerja. Itu pertanyaan pertamanya. Oh, saya nggak punya. Kenapa? Ya saya nggak bisa. Ya itu lain lagi ceritanya. Gitu ya. Atau oh, saya punya apa IVA? Oke, jawabannya. Cukup dulu. Karena pertanyaan keduanya, kita lihat fasilitas kita sesungguhnya mampu tidak? Kalau mampu, maka kita akan tambahkan dengan HPV testing tadi. Kalau kita hanya bisa IVA test juga, ya nggak apa-apa. Yang penting dijadikan program supaya bisa men-screening dengan baik. Gitu. Jadi keinginan kita adalah teman-teman sekalian melakukan screening dengan rutin. Mau IVA test aja selama ini yang kita perkenalkan, atau ditambahkan dengan HPV DNA. Itu lebih baik lagi. Cuma tadi HPV DNA kita perlu fasilitas yang lebih baik lagi, tidak semua kota besar punya juga. Nah, berbicara HPV DNA sedikit, hasilnya sebetulnya sederhana dan lebih menguntungkan. Kalau setelah dites hasilnya negatif, maka cukup 5 tahun sekali diperiksanya. Ini berbeda dengan IVA test yang lebih cepat. Kalau dia positif, langsung kita lakukan tindakan. Untuk tindakan, memang perlu IVA atau Lugol untuk melihat daerah yang akan kita tindak. Nanti setahun sekali, kalau hasilnya kemudian negatif, ya ke sini dia nyambungnya. Gitu. Sederhananya begitu. Terus usia berapa? Nah, ini semua negara sebetulnya berdebat. Tapi kalau sekedar mengambil rujukan ke Amerika, bahkan Amerika pun sebetulnya mengambil batasan di umur 20. Kita tahu orang Amerika perilaku seks bebasnya sudah di tingkat remaja, bahkan di bawah 20 tahun. Tapi mereka masih mengambil usia 20 tahun sebagai standar awal. Beberapa tahun yang lalu mereka mengambil usia 30 tahun. Gitu. Kita di Indonesia ya kurang lebih juga lah, kita ambil saja seperti ini. Apa yang dilakukan? Yang penting screening secara rutin. Kalau punya HPV, syukur. Kalau enggak, ya sitologi, IVA test, pap smear dilakukan. Kalau hasilnya positif, dirujuk sesuai nanti level dari masalahnya. Apa yang akan dilakukan di tempat rujukan? Ada krioterapi, ada elektrokauter, ada elektrokoagulasi, ada laser, tergantung fasilitas yang ada. Kalau kita di Indonesia punya laser, tapi kemudian sudah tidak dipakai karena ini sangat mahal. Yang 3 ini banyak sebetulnya, kita punya banyak. Jadi pada dasarnya target dari WHO nih, kata WHO, tahun 2030 WHO dan kita sebetulnya inginnya 90% para gadis itu sudah divaksinasi HPV sebelum usia 15 tahun. Inginnya begitu. Bisa terpenuhi, ya mudah-mudahan. Kita sedang bergerak ke arah sini. Kita tahu DKI sudah mulai di 12 tahun anak SD itu sudah mulai divaksin. Kita mulai coba-coba memenuhi kriteria ini. Kemudian 70% dari wanita sebetulnya antara usia 35 tahun itu sudah di screening. Kita angka screening masih sekitar 20%-an. Jadi masih cukup jauh kita. Kemudian 90% yang teridentifikasi sebagai punya masalah dengan serviks mampu diobati. Nah, ini kita juga masih jauh nih. Kanker serviks aja kita masih jauh dari angka ini. Apalagi lesi prakanker yang sering kita tahu di lapangan, ibu-ibu, para wanita itu menganggap sepele, keputihan kan di kita masih dianggap sepele, diobati dengan cara coba-coba dan segala macamnya tanpa pemeriksaan. Sehingga kalau kita bicara secara komprehensif dalam bentuk grafik, usia 9 sampai 14 tahun itu harusnya sudah divaksinasi. Kenapa? Ini bentuk dari primary prevention supaya bahkan tidak terinfeksi oleh HPV. Gitu. Baik laki-laki atau baik perempuan atau laki-laki, karena
HPV pada laki-laki juga sebetulnya punya masalah tersendiri nantinya. Kalau kita masih belum, setidaknya kita bisa memperbaiki di tingkat prevensi sekunder ini. Wanita umur 30 tahun ke atas semuanya sudah di screening dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena tadi intinya kita nggak pengen ada kanker serviks. Lesi prakanker itu sudah terlambat. Kalau masih juga belum mampu memperbaiki lesi prakanker, ya apa boleh buat, kita akan terima kondisi kanker serviks. Tapi tadi kondisi itu sudah sangat terlambat. Kalau kondisi kanker serviks, rumah sakit besar di Indonesia, rumah sakit rujukan di provinsi, sebagian besar sekarang sudah mampu melaksanakan. Tapi kita tahu sendiri, yang namanya kanker serviks, morbiditasnya juga ya lumayan membuat pasien kita nggak enak. Jadi ketika kita melihat sebuah kanker serviks, sebetulnya kita ingin semua berada di early detection. Bagaimana caranya kita menilai seawal mungkin kemungkinan terjadinya kanker, sehingga kita bisa melakukan diagnostik, PA kalau diperlukan, dan penentuan staging untuk nantinya diterapi dengan lebih baik. Kalau terlambat, ya ini tadi judulnya, kita akan memasuki apa yang disebut dengan paliatif. Paliatif itu sebetulnya lebih banyak pada masalah bagaimana supaya tidak terlalu menyakitkan gitu. Tingkat kesembuhannya tentu di stadium 4 lah katakan gitu ya, tentu sangat rendah gitu. Jadi usaha yang besar untuk mendapatkan hasil yang tidak terlalu besar sebetulnya. Jadi kondisi ini akan kita coba kurangi, dan seharusnya bisa dengan bantuan teman-teman sekalian, dengan screening yang baik, semuanya bisa lebih baik. Kanker serviks sebetulnya relatif bisa dieradikasi. Dengan vaksin saja, HPV tidak bisa menginfeksi, dan selanjutnya kanker serviksnya juga nggak ada sebetulnya. Gampangnya begitu. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.